Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama mengenai Google Classroom. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja, untuk hari ini saya akan memaparkan sebuah paparan mengenai tentang Google Classroom. Nah, pada kegiatan non-pembelajaran untuk hari ini kita akan melatihan Google Classroom di SD Negeri Jati 4 Kabupaten Sukoharjo. Nah, pada saat ini dengan adanya pandemi Corona COVID-19, hampir seluruh negara dan kegiatan ekonomi menjadi lumpuh. Nah, tujuan pelatihan untuk Google Classroom hari ini adalah Bapak dan Ibu guru dapat menggunakan Google Classroom sebagai salah satu dari media pembelajaran selain tatap muka di kelas. Kemudian yang kedua, itu Bapak dan Ibu guru dapat memahami konsep media pembelajaran berbasis elektronik, khususnya Google Classroom. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu guru membuat akun Google dan Google Classroom, serta bisa membuat kelas pada Google Classroom agar dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu guru juga dapat mengolah kelas dan nilai di dalam Google Classroom. Untuk manfaatnya sendiri, Google Classroom memberikan manfaat yaitu kemudahan dalam melakukan pembelajaran. Manfaat lainnya dari Google Classroom antara lain, yang pertama, proses setting pembuatan kelas yang cepat dan nyaman. Kemudian dapat menghemat waktu, kemudian menjalin kolaborasi, kerjasama, dan komunikasi. Kemudian yang keempat, penyimpanan data yang terpusat. Kemudian yang kelima, dapat berbagai sumber daya secara efisien dan cepat. Ada sebuah tutorial tentang bagaimana cara kita masuk ke dalam Google Classroom. Pada video pertama ini, kami akan mengulas panduan untuk memulai kelas baru di Google Classroom. Harus login terlebih dahulu dengan Google account masing-masing. Untuk mengakses Google Classroom, Bapak Ibu dapat mengakses halaman classroom.google.com. Link untuk menuju halaman Google Classroom juga kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Berikut akan saya demokan. Nah, di sini sewaktu saya membuka halaman Google atau google.co.id, kalau kita belum melakukan proses login, maka di sisi kanan atas ada tombol sign in. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah cukup menekan tombol sign in ini dan lakukan proses login dengan Google account Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini saya sudah melakukan proses login. Di sini ada foto saya. Langkah selanjutnya adalah untuk mengakses Google Classroom, saya bisa membuka tab baru di sini dan saya akses dengan menggunakan alamat classroom.google.com. Tidak usah khawatir, link menuju halaman ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Saya tekan enter. Ini adalah halaman Google Classroom yang saya miliki dan ini adalah beberapa kelas yang sedang berjalan saat ini. Untuk mulai menggunakan Google Classroom, langkah pertama yang dapat Bapak Ibu lakukan adalah membuat kelas. Membuat kelas pada Google Classroom dapat dilakukan dengan memilih tombol plus pada sisi kanan atas. Ini tombolnya. Berikut akan saya demokan proses membuat kelas baru di Google Classroom. Jadi di kanan atas di sini ada tombol plus atau tombol tambah, ya, create or join a class. Saya klik di sini. Karena kita ingin membuat kelas baru, maka kita pilih pilihan yang create class. Nah, seperti ini. Ini adalah proses, ini adalah konfirmasi agreement atau persetujuan. Kita centang di sini dan kita pilih continue. Oke.
Nah, Bapak Ibu Guru, itu tadi adalah sebuah tutorial bagaimana cara kita untuk bisa mengaplikasikan sebuah platform dari Google Classroom. Nah, dari pemaparan tadi, adakah Bapak Ibu Guru yang masih kesulitan atau masih ada pertanyaan? Ya, Bu, saya mau tanya. Ya, silakan Bu Aisyah. Fitur-fitur dalam Google Classroom dibedakan menjadi 4 macam. Ada fitur untuk guru, untuk murid, untuk orang tua murid, dan untuk pihak administrasi. Jelaskan fitur-fitur dalam Google Classroom. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Di dalam Google Classroom itu ada 4 fitur. Yang pertama adalah untuk fitur untuk guru. Fungsi utamanya yaitu digunakan untuk guru sendiri dalam aplikasi Google Classroom, yaitu dengan cara membuat kelas, memberikan tugas, melakukan penilaian tanpa menggunakan kertas atau bisa digunakan secara online. Guru bisa menambahkan materi dari link YouTube, menggunakan survei Google Form dan dokumen lain yang ada di Google Drive, serta melakukan sesi tanya jawab dengan murid. Mereka atau siswa bisa memberikan undangan kepada wali murid atau orang tua untuk melihat rangkuman hasil pembelajaran anak-anaknya, sehingga orang tua bisa mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian yang kedua itu fitur untuk murid. Fitur untuk murid itu murid dapat mengetahui langsung tugas yang diberikan serta mengumpulkannya bagaimana dan deadline-nya tanggal berapa. Kemudian mereka juga bisa mengecek hasil nilai dari pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga itu fitur untuk orang tua murid. Fitur ini sepertinya sudah disebutkan sebelumnya. Orang tua murid juga bisa memiliki akses sendiri ke Google Classroom. Mereka bisa mendapatkan email secara rutin mengenai hasil kerja anaknya dan juga melihat semua aktivitas yang dijalankan anaknya selama pembelajaran online. Kemudian yang keempat itu fitur untuk pihak administrasi. Untuk pihak administrasi yang biasanya mengurusi jadwal dan urusan terkait pengajaran juga bisa menggunakan atau mengatur itu semua dari Google Classroom. Mereka bisa mempersiapkan kelas, daftar nama, dan memastikan keamanan data dengan memilih siapa saja yang memiliki akses ke kelas tersebut. Demikian jawaban dari saya, Bu Aisyah. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga dari pemaparan tadi ada bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru dan bisa diaplikasikan dalam kelasnya masing-masing. Demikian, bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.